Halo, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai formulasi teknologi sediaan suppositoria, khususnya dari aspek farmasetik, biofarmasetik, dan juga farmakokinetik dari sediaan suppositoria, ya. Nah, yang pertama kita perlu mengenali kembali terminologi dari ketiganya ya. Kalau farmaseutika itu lebih ke ilmu umum tentang formulasi, peracikan, produksi, stabilitas, dan juga efektivitas dari suatu sediaan farmasi. Sedangkan biofarmaseutika merupakan ilmu tentang efek formulasi terhadap aktivitas terapeutik dari suatu sediaan farmasi. Di sini juga menggambarkan hubungan antara sifat fisikokimia obat dengan efek biologis di dalam tubuh setelah dia digunakan. Sedangkan kalau farmakokinetika adalah ilmu tentang kinetika dari proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari suatu obat beserta dampak atau efek farmakologi, terapeutik, serta toksik dari suatu obat dalam tubuh manusia. Nah, ruang lingkup bahasan dalam tema ini adalah mulai dari bentuk dan jenis zat aktif, dimensi partikelnya, kemudian bahan tambahan yang digunakan, bentuk sediaan dan tujuan pemakaian, proses pembuatan, stabilitas saat penyimpanan dan distribusi, serta atma atau farmakokinetika obat setelah penggunaan. Jadi ruang lingkup dari farmasetik, biofarmasetik, dan farmakokinetik adalah hal-hal berikut. Nah, pertama kita perlu memahami dulu ya, kalau kita mau ngomongin aspek farmasetik dan biofarmasetik khususnya, termasuk absorpsinya berarti termasuk farmakokinetika itu kita harus memahami dulu anatomi dan fisiologi dari lokasi tempat administrasi gitu. Nah, yang jelas dosis untuk administrasi rektal itu bisa jadi beda dengan dosis ketika suatu obat digunakan secara oral, termasuk efisiensinya. Nah, di tabel ini tampak bahwa ada beberapa obat memang dia lebih bagus diabsorpsi dalam penggunaan rute rektal dibandingkan yang oral. Begitu pula sebaliknya ada yang lebih bagus per oral daripada rektal gitu. Nah, ada juga beberapa obat yang memiliki eee, profil absorpsi yang sama gitu ketika dia diberikan secara per oral dan juga per rektal. Nah, yang pertama kita memahami tentang anatomi rektum dulu ya, seperti yang sudah saya sampaikan bukan di topik yang pertama bahwa, rektum itu merupakan bagian akhir dari usus besar, sebelum anus ya itu ada rektum. Ya, kemudian dalam rektum itu ada membran mukosa yang berisi sel-sel epitel silindris. Nah, kemudian secara umum di rektum itu ada 3 pembuluh vena utama di sana yang nanti berfungsi untuk peredaran obat secara sistemik ya. Di situ ada superior vena cava, middle vena cava, dan inferior vena cava. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa pembuluh vena yang middle dan inferior itu dia lebih ke baik karena apa ya, absorpsinya itu ketika dia diabsorpsi kemudian didistribusikan, itu dia distribusikannya secara direct atau langsung tanpa melalui hati gitu ya. Sedangkan kalau yang superior itu letaknya paling atas ya, kalau ada rektum gitu yang paling atas itu adalah, yang vena superior. Nah, itu ketika obat diabsorpsi dan masuk ke pembuluh darah yang superior, itu dia akan menuju ke hati dulu. Jadi sebisa mungkin memang penggunaan suppositoria itu di rektum yang bawah atau yang tengah gitu ya, supaya dia bisa terabsorpsi banyak di situ dan didistribusikan langsung tanpa mengalami first pass effect. Nah, faktor fisiologis yang berpengaruh yang jelas pertama terkait pengosongan usus besar dan rektum, terutama ada tidaknya feses di situ ya. Kalau misalnya tidak ada feses, otomatis tidak ada gangguan terkait dengan absorpsi. Kemudian terkait dengan rute sirkulasi, nah tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan ada 3 pembuluh vena, lewat mana itu dia akan di didistribusikan. Kemudian untuk fisiologi selanjutnya yang harus diperhatikan terkait dengan pH dan juga kapasitas buffer dari cairan rektum. Nah, pH di cairan rektum itu sekitar 7,2 sampai 7,4 relatif netral gitu ya, dan kapasitas buffer di rektum itu cukup rendah, jadi harus diperhatikan. Kalau di rektum itu sekitar panjangnya 15 sampai 20 cm ya,
kalau misalnya pas nggak ada feses, itu dia bisa ada 2 sampai 3 mililiter cairan yang ada di dalam rektum tersebut ya. Kemudian kalau penggunaan secara vagina, secara anatomi, vagina sendiri merupakan organ tubuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi ya. Dia terletak di antara uretra dan juga rektum dari wanita dan mengandung 3 lapisan jaringan. Oh, sorry kurang satu ya. Nah, kemudian sekresi cairan vagina itu sangat mempengaruhi kondisi pH di area tersebut. Nah, sedangkan pH sendiri juga otomatis akan berpengaruh terhadap banyak hal yang baik di solusinya maupun stabilitasnya. Kemudian fisiologi vagina sendiri memang pH cairan vagina sekitar 4 sampai 4,5 ya, cukup asam. Kemudian di mana untuk kondisi normal sekresi cairan vagina per hari itu sekitar 1,5 gram ya. Namun jumlah cairan ini tetap bergantung pada beberapa kondisi seperti apakah sedang dalam masa ovulasi, kehamilan, menstruasi, dan termasuk rangsangan seksual. Jadi, tergantung itu, kemudian cairan yang disekresi di vagina itu mengandung mukus dan juga flora normal. Lalu untuk anatomi dan fisiologi uretra, memang kalau uretra itu merupakan saluran untuk menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, pada wanita uretra itu mengandung mukosa membran, jaringan spons, dan jaringan otot. Sedangkan pada pria, ya sama juga, hanya saja dia melalui prostat ya dan dikeluarkan melalui penis. Nah, kemudian, yang perlu diperhatikan bahwa di uretra itu tetap ada sekresi mukus ya, fungsinya melindungi jaringan epitel dari urin yang mana urin itu bersifat korosif. Nah, ini juga termasuk membantu juga pada saat pemberian suppositoria melalui uretra ya. Adanya mukus ini memudahkan. Meskipun tetap ketika penggunaan nanti menggunakan apa itu namanya lubrikan juga. Nah, kemudian terkait ketersediaan hayati dari suppositoria rektal. Absorpsinya itu sangat melibatkan tahapan yang cukup kompleks ya, tidak sederhana. Jadi mulai dari dia meleleh dulu, tergantung basisnya ya. Dia bisa meleleh atau melarut, kemudian ketika sudah tahap itu dia harus berpindah, zat aktifnya harus berpindah atau mengalami difusi dari basis ke cairan rektum. Lalu dia harus terdisolusi dalam cairan rektum, baru akhirnya dia terserap atau terabsorpsi pada mukosanya. Yang jelas penggunaan basis lemak itu dia memiliki mekanisme pelepasan yang meleleh dan dia kemungkinan besar tidak bisa bercampur dengan cairan di rektum ya. Nah, untuk obat-obat yang untuk penggunaan basis lemak khususnya oleum kakao, jika dikehendaki rute yang sistemik, maka penggunaan obat dalam bentuk garam itu cenderung lebih disukai ya. Kemudian penggunaan basis larut air. Nah, itu dia di mekanisme pelepasannya dengan melarut lalu bercampur dengan cairan rektum untuk selanjutnya akan berdifusi. Nah, beberapa faktor fisikokimia komponen yang harus diperhatikan, baik yang dimaksud komponen di sini baik basis maupun zat aktifnya adalah kelarutannya, lalu zat aktifnya dalam bentuk utuh atau garam, karena kita harus ingat kembali bahwa obat dalam bentuk garam relatif mudah larut di dalam air gitu ya. Kemudian dimensi partikelnya, luas permukaan spesifik, dan juga stabilitas komponen tersebut. Untuk larutan zat aktifnya itu kita sangat mempertimbangkan koefisien partisinya ya. Kalau misalnya zat aktif itu gampang banget larut di basis, maka disolusinya akan sangat lambat karena interaksi dengan basis kuat ya. Begitu juga sebaliknya. Lalu penggunaan eksipien yang larut air itu dapat mempengaruhi kecepatan difusi dan juga waktu leleh dari suppositoria. Nah, untuk optimalisasi proses absorpsinya dapat menggunakan alternatif berikut. Jadi ini secara umum jika dikehendaki rapid release, jika dikehendaki pelepasan yang segera, ya maka basis lemak itu cocok untuk zat aktif yang larut air yang memiliki kelarutan rendah dalam lemak. Jadi nanti memang membentuk suatu suspensi lemak gitu ya, sehingga efeknya bisa rapid, bisa cepat gitu. Dan proses difusinya akan dipengaruhi oleh waktu leleh, titik lebur, dan juga suhu di rektal. Sedangkan basis larut air itu relatif lebih cocok untuk zat aktif yang larut dalam minyak ya. Jadi tetap bentuknya nanti suspensi kayak gitu. Dan ini nanti juga lebih rapid dibandingkan dia untuk obat yang larut air gitu. Namun kalau di antara
Yang basis lemak dengan basis larut air, tentu basis lemak akan lebih cepat karena waktu leleh itu relatif lebih cepat daripada waktu larut kayak gitu. Kemudian proses difusinya untuk yang basis larut air akan dipengaruhi oleh kecepatan pelarutan, viskositas, dan juga proporsi zat aktif dengan basis. Ukuran partikel itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kecepatan disolusi dan availability-nya atau ketersediaan hayatinya, terutama kalau dia nggak larut di basis karena dia membentuk suatu suspensi. Ya, namun meskipun demikian, kita memang mengharapkan ukuran partikelnya kecil ya, supaya dia lebih cepat terabsorpsi. Namun juga tidak boleh terlalu kecil, karena kalau partikelnya terlalu kecil ukurannya nanti akan berdampak pada saat proses pembuatan ya. Karena bisa meningkatkan viskositas. Kalau viskositasnya terlalu tinggi, nanti dampaknya pada saat penuangan kecetakan itu bisa menimbulkan masalah. Kemudian terkait sifat basis, intinya harus mampu meleleh, melunak, melarut untuk dapat melepaskan obatnya. Nah, yang di sini harus diperhatikan bahwa jangan sampai ada interaksi antara basis dengan zat aktif. Dan kalau zat basis itu sangat iritatif, terutama basis-basis larut air, ya, maka dia dapat menghambat pelepasan obat atau kadang menghambat absorpsinya juga. Jadi ketika iritasi itu kan otomatis sekresi mukosa, cairan di mukosa itu akan semakin meningkat. Nah, itu tentu akan berpengaruh terhadap absorpsinya. Ya, pemilihan basis itu tentu dapat berpengaruh terhadap kecepatan dari pelepasan obatnya, sehingga kita bisa mendesain apakah akan rapid release atau prolonged release gitu ya, sustained release dengan mengakali pemilihan basisnya. Terakhir terkait bioekivalensi gitu, bioekivalensi lebih ke menyatakan kesamaan atau kesetaraan atau ekivalensi antara bioavailability, ketersediaan hayati, antara rute administrasi secara oral maupun secara rektal. Nah, ini terkadang obat yang sama bisa memiliki profil BA yang sama. Nah, itu dinyatakan bioekivalen ya. Tapi kembali tergantung beberapa hal. Nah, dalam hal ini bioekivalensi sangat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya feses di dalam rektum, di dalam apa namanya, usus besar gitu ya, dan juga dipengaruhi oleh pengurangan first pass effect karena kalau misalnya itu tadi melalui yang inferior dan juga middle vena cava, maka dia akan relatif tidak tidak melalui first pass effect ya. Kemudian ada atau tidaknya absorption enhancer pada saat pembuatan suppositoria. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.